Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Kakak di channel Legurles. Pada video kali ini kita akan bahas 5 soal energi yang sering banget keluar di ulangan harian, di ulangan tengah semester, ataupun di ulangan akhir semester. Sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe channel Legurles, tombol sebelah kanan bawah, dan nanti di sebelah kanan atas Kakak kasih link kumpulan video tentang energi sehingga teman-teman bisa belajar dari video yang pertama sampai videonya yang terakhir. Sebelum kita melanjutkan menonton videonya, kakak mau kasih tahu kalian kalau sekarang kalian bisa menjadi member di channel Legurles. Ada 3 buah level membership yang bisa kalian dapatkan, yaitu level linear, kuadrat, dan kubik. Tentunya masing-masing mempunyai keuntungan sendiri yang bisa kalian dapatkan. Kalian bisa menjadi member dengan mengklik tombol join yang ada di sebelah kanan bawah video atau yang ada di halaman channel Legurles. Selamat bergabung. Langsung aja ke soal yang pertama, berkaitan dengan soal-soal energi pasti nggak akan lepas dengan cara perubahan energi ya. Energi itu tidak bisa dihasilkan, tidak bisa dimusnahkan, hanya bisa dipindahkan saja bentuknya. Contohnya di sini cara kerja pembangkit listrik tenaga air atau PLTA memanfaatkan perubahan bentuk-bentuk energi seperti apa. Pembangkit listrik tenaga air tentunya cara kerjanya pertama dengan membendung si aliran sungainya sehingga membuat bendungan. Kemudian biasanya ada sebuah pipa yang akan mengalirkan sebuah airnya menuju sebuah rumah yang akan membangkitkan listriknya. Di sini biasanya ada nanti baling-balingnya ya. Berarti kalau kita lihat di sini yang pertama-tama dia punya energi potensial yang kemudian akan berubah menjadi energi kinetik di sini. Baru energi kinetik ini kita sambungkan ke energi listrik. Sehingga nanti jawaban yang tepat itu adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 2. Ini tentang energi kinetik. Dari keempat benda pada gambar di bawah ini yang memiliki energi kinetik paling besar yang mana? Maka mau nggak mau kita harus hitung, kita tidak perhatikan arahnya karena kita hanya melihat besarnya saja. Maka untuk yang A, kita ingat rumus dari energi kinetik adalah setengah dikalikan M dikalikan V kuadrat. Maka kita punya setengah dikalikan M-nya di sini 4 dikalikan V-nya adalah 1 kuadrat. Makanya boleh dicoret jadi 2, kita punya 2 Joule. Kemudian untuk yang B, kita punya sekali lagi rumus energi kinetiknya setengah dikalikan M dikalikan V kuadrat. Kita punya setengah dikalikan masanya itu adalah 2 dikalikan V-nya 3 kuadrat. Maka boleh dicoret tinggal 3 kuadrat aja, berarti kita punya 9 Joule. Dan untuk yang C, kita akan lihat juga berarti rumus energi kinetiknya setengah dikalikan M dikalikan V kuadrat. Kita punya setengah dikalikan M-nya 3, V kuadratnya 2 kuadrat. Berarti setengah kali 3 kali 4 boleh dicoret 2-nya dan 4-nya, sehingga kita punya 6 Joule. Dan untuk yang D, kita punya energi kinetiknya setengah dikalikan M dikalikan V kuadrat. Setengah dikalikan M-nya 1 dikalikan 4 kuadrat berarti setengah dikalikan 16 boleh dicoret jadi 8. Kita punya 8 Joule. Artinya energi kinetik yang paling besar itu berada pada pilihan B ya. Gerobak dengan massa 2 kg dengan kecepatannya adalah 3 meter per detik. Lanjut ke soal berikutnya. Ini soal tentang energi potensial. Ini soalnya cukup unik ya. Kalau kita lihat suatu blok apartemen menerima air di suatu sumber air di dekatnya. Sebuah pompa mengangkat air ke dalam tangki penyimpanan yang terletak di puncak apartemen. Besar dari energi yang diberikan pompa kepada air untuk mengangkat 1 kg air ke dalam tangki penyimpanan itu berapa? Berarti air ini akan dipompa ke atas ya. Jadi kita mau mencari sebetulnya energi yang diberikan. Energi yang diberikan ini nanti akan setara dengan energi dia mau sampai mana ya. Berarti kita butuh yang namanya energi potensialnya. Energi potensialnya itu berarti nanti kita bisa hitung pakai M dikalikan G dikalikan dengan ketinggiannya. Masanya adalah massa air yang mau kita pindahkan dari pompa bawah ini sampai atas ya. Berarti massa 1 kg karena kita mau mengangkat 1 kg air. Gravitasi kalau tidak dikasih tahu kita selalu pakai nilai gravitasi 10 meter per detik kuadrat. Berarti dikalikan 10. Ketinggiannya maka kita mau lihat ketinggian dia mencapai atasnya. Bukan 60 ditambah 15, bukan 60 dikurang 15. Tapi kalau kita lihat ya, kalau kita hanya memompa sampai sini dia belum mengalir ke atas. Kalau kita mau memompa dia harus sampai ke sini nih.
Nah, harus sampai ke sini untuk dia bisa masuk ke dalam tangkinya. Maka H-nya kita akan pakai sebesar 60 meter, sehingga kita punya di sini kalikan 1 kali 10 kali 60, kita punya jawabannya 600 joule, berarti yang D. Gampang ya, lanjut ke soal nomor 4. Dua benda yang saling bergerak masing-masing bermassa A dan bermassa B, perbandingan MA dan MB adalah 2:1. Perbandingan energi kinetik A dan B adalah 1:8 jika kecepatan A adalah 2 meter per detik, kecepatan B berapa? Nah, soal bentuk seperti ini sering banget juga keluar di ulangan harian PTS atau PAS, yaitu soal mengenai perbandingan. Kadang-kadang kita dikasih tahu ya untuk nilai massanya berapa, untuk nilai kecepatannya berapa dan sebagainya. Tapi di sini kita dapat semua dalam bentuk perbandingan, maka kita bisa tuliskan juga katanya massa A dibanding dengan massa B 2:1. Nah, ini boleh banget kita tulis sebagai MA per MB itu sama dengan 2/1. Kemudian kita juga punya energi kinetik A dibanding dengan energi kinetik B itu adalah 1:8, berarti energi kinetik A per energi kinetik B itu adalah 1/8, dan kita punya kecepatan dari A-nya adalah 2 meter per detik. Kalau ketemu soal seperti ini, bentuknya mau seperti apapun, mau ke energi kinetik maupun energi potensial, tinggal kita bandingkan saja energi kinetik A dibanding dengan energi kinetik B. Sama dengan setengah dikalikan M-nya A dikalikan VA kuadrat dibagi setengah dikalikan MB dikalikan VB kuadrat. Maka setengahnya boleh dicoret. Nah, nanti kita akan masukkan angka-angkanya. EK banding EKB-nya itu kita punya 1/8. Nah, MA banding MB ini boleh terus begini juga nih. Boleh kita pisah nih. Nah, dibanding MB dikali VA dibagi VB dikuadratkan. Maka 1/8 sama dengan 2/1 dikalikan VA-nya 2 dibanding VB dikuadratkan. Nah, ini duanya mau kakak kali silakan ke bawah ya, sehingga nanti kakak punya 1/16 sama dengan 2/VB dikuadratkan. Maka ini boleh kita akarkan kiri dan kanan menjadi 1/4 sama dengan 2/VB. Maka VB sama dengan 2 dikali 4, yaitu 8 meter per detik. Maka jawabannya adalah yang C. Gampang ya. Sekarang ke soal terakhir, soal tentang energi mekanik. Nah, ini sering banget juga keluar di ulangan harian PTS ataupun PAS. Sebuah kereta roller coaster bermassa 10 kg mula-mula bergerak dari keadaan diam. Berarti V di P, kakak tulis di sini aja, itu adalah 0 meter per detik. Dan meluncur ke bawah sepanjang lintasan licin seperti pada gambar. Tentukan ada 3 yang harus kita hitung. Yang A yang paling mudah, energi potensial di P berarti tinggal M dikalikan G dikalikan ketinggian P-nya. Masanya kita punya di sini 10, gravitasinya sekali lagi kalau nggak dikasih tahu kita selalu pakai nilai gravitasi 10 meter per detik kuadrat, ketinggiannya ada 75. Maka kita punya dia 7.500 joule. Untuk menghitung energi kinetik di Q, kita bisa menggunakan yang namanya hukum kekekalan energi, yaitu energi mekanik, di mana energi mekanik di P akan sama dengan energi mekanik di Q. Energi mekanik itu terdiri dari energi potensial ditambah energi kinetik ya. Ini di titik P sama dengan energi potensial di titik Q ditambah energi kinetik di titik Q juga. Energi potensial di titik P sudah punya 7.500, energi kinetik di titik P karena kecepatannya 0, pasti ini energi kinetik di titik P juga 0. Kan rumusnya setengah kali M kali V kuadrat, V-nya 0 ya. Tambah 0 sama dengan, kita bisa hitung dulu untuk energi potensial di Q-nya, berarti M kali G dikalikan H-nya Q, M-nya 10, gravitasi 10, H-nya Q kebetulan dikasih tahu yaitu 30, maka kita punya 3.000 joule. Berarti 3.000 joule ditambah energi kinetik Q. Maka energi kinetik di Q adalah 7.500 dikurang 3.000, kita punya 4.500 joule.
Sekarang buat menghitung yang C jadi gampang banget. Energi kinetik di Q itu adalah setengah dikalikan M dikalikan V di Q dikuadratin. Energi kinetiknya adalah 4.500 sama dengan setengah dikalikan M-nya itu adalah 10 dikalikan V-nya Q dikuadratin. Ini coret jadi 5, maka kita punya 4.500 sama dengan 5 dikalikan VQ kuadrat. VQ kuadrat adalah 4.500 dibagi 5 atau VQ kuadrat adalah 900 sehingga VQ-nya adalah akar dari 900 yaitu 30 meter per detik. Jadi kecepatan di titik Q adalah 30 meter per detik. Nah itu dia 5 soal energi yang mungkin banget keluar di ulangan harian PTS ataupun PAS kalian. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya lebih banyak teman-teman yang merasakan manfaat dari video ini. Jangan lupa like videonya, subscribe channel Legurles dan juga follow Instagramnya Legurles. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.